Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza Masrurah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu rumus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Tujuannya supaya dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca dalam menggambarkan objek yang dimiliki. Nah, langsung saja kita ke pengujian statistik deskriptifnya. Dan di sini saya sudah memiliki contoh datanya. Di sini sudah ada nama, jenis kelamin, usia, dan gaji. Di jenis kelamin, di sini ada pria dan wanita. Pria dan wanita di sini kita harus ganti menjadi type numerik. Kenapa? Karena agar terbaca oleh data statistik deskriptif. Jadi, data statistik deskriptifnya akan terbaca di aplikasi SPSS apabila menggunakan type numerik atau data kuantitatif. Maka di sini prianya kita ganti menjadi 1 dan wanitanya menjadi 2. Dan seterusnya di sini saya sudah menggantinya. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita akan ke aplikasi SPSS dan kita akan mengimport data statistik deskriptifnya. Caranya kita klik file, lalu retext data. Files of type-nya kita ganti menjadi Excel. Kita pilih data yang ingin kita olah, lalu klik open, lalu oke. Nah, di sini di jenis kelamin, usia, dan gaji, datanya ini kan angkanya berupa desimal, maka kita harus ganti caranya. Kita ke variable view, lalu desimalsnya kita nolkan. Sudah, kita ke data view. Nah, sekarang datanya angkanya bukan menjadi desimal lagi. Dan di sini di jenis kelamin tadi kan prianya sudah diganti menjadi angka 1 dan wanitanya sudah menjadi angka 2 dan kita ingin menambahkan keterangan. Caranya kita ke variable view, lalu kita value labelsnya kita kasih keterangan. Jadi value-nya 1, labelnya itu adalah jenis kelamin yaitu pria. Lalu add value 2, labelnya adalah wanita. Lalu di add, lalu oke. Nah, lalu kita lihat di data view, dan di sini jenis kelamin pria dan wanitanya sudah berganti. Dan di jenis kelamin, di variabel jenis kelamin ini disebut dengan nilai yang berkelompok. Maka kita mendeskripsikannya menggunakan grafik batang maupun grafik lingkaran. Sedangkan di variabel gaji atau jenis datanya itu adalah tersebar secara acak, maka mendeskripsikannya kita menggunakan grafik histogram. Tetapi di sini kita menguji variabel jenis kelamin terlebih dahulu menggunakan grafik batang. Caranya, kita klik Graph, lalu ke Legacy Dialogs, lalu pilih Bar Chart. Bar Chart-nya kita pilih yang simple. Lalu data in chart R-nya itu kita pilih yang Summaries for Group of Case, lalu klik Define. Lalu variabel jenis kelaminnya kita masukkan ke kategori Axis, lalu klik OK. Dan di sini adalah outputnya dari grafik batang atau bar chart. Jadi, dari 15 orang karyawan terdapat pria sebanyak 8 orang dan wanita sebanyak 7 orang. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan data jenis kelamin menjadi diagram atau grafik lingkaran. Caranya, sama seperti sebelumnya, kita klik Graphs, lalu Legacy Dialogs, lalu pilih Pie Chart, lalu data in chart R-nya kita klik Summaries for Group of Case, lalu klik Define, lalu variabel jenis kelaminnya kita masukkan di Define Slice By, lalu klik OK. Dan di sini muncul output dari grafik lingkaran atau pie chart-nya. Jadi, pria di sini lebih banyak daripada wanita karena pria itu tadi jumlahnya itu sebanyak 8 orang sedangkan wanitanya berjumlah 7 orang. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan grafik histogram. Caranya sama seperti sebelumnya, kita klik Graphs, lalu Legacy Dialogs, lalu pilih yang histogram. Dan di sini yang kita masukkan adalah variabel gaji. Kenapa
Kenapa variabel gaji? Karena yang saya bilang sebelumnya, variabel gaji itu kan adalah nilai yang tersebar secara acak. Maka variabel yang kita masukkan adalah variabel gaji di grafik histogramnya. Ini gajinya kita masukkan di variabel, lalu kita klik OK. Dan di sini sudah muncul outputnya dari grafik histogram. Nah, di sini jadi yang memperoleh gaji karyawan sebesar 160.000 sampai dengan 180.000 itu sebanyak 2 orang. Karyawan yang memperoleh gaji 200.000 sampai 220.000 itu sebanyak 8 orang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau mendeskripsikan data yang menggunakan data statistik deskriptifnya. Caranya, kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistics, lalu kita pilih Deskriptif, dan variabel jenis kelamin, usia, dan gaji kita masukkan ke variabel. Lalu kita klik Option, lalu mean-nya ini kita klik, sum-nya juga, lalu dispersion-nya ini, standard deviation, minimum, maximum, variance, dan range, kita masukkan, kita klik, lalu display order-nya kita klik yang variable list, lalu continue, lalu OK. Nah, ini dia adalah output-nya. Jadi, interpretasinya dari jumlah sampel N itu sebanyak 15 orang karyawan dengan variabel usia memiliki range 17 tahun, nilai minimum atau usia yang paling mudanya 22 tahun, nilai maksimum atau usia paling tuanya 39 tahun, dengan jumlah keseluruhan atau sum-nya 469 tahun, dengan nilai mean atau rata-ratanya 31,27 tahun, dengan standar deviasinya 5,934 tahun, dan variansnya 35,210 tahun. Dan untuk gaji, dari 15 orang karyawan memiliki range gaji sebesar 85.000 dengan nilai minimumnya atau gaji yang paling rendah 160.000 dengan nilai maksimum atau gaji yang paling tingginya 245.000 dengan jumlah keseluruhan gaji sebesar 3.028.000 dengan rata-rata gaji 201.866 dengan nilai standar deviasi 21.616 dan variansnya sebesar 467.267. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan frequencies. Tujuannya untuk memperoleh data responden dalam bentuk tabel persen. Caranya, kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistics, lalu kita pilih Frequencies. Nah, di sini variabel jenis kelamin dan usia dan gaji kita masukkan ke variabelnya. Lalu kita klik OK. Dan di sini adalah outputnya. Jadi, untuk statistik validnya dari jenis kelamin, usia, dan gaji itu sebanyak 15, missingnya 0. Dan di sini di variabel jenis kelamin, totalnya itu ada sebanyak 15 orang karyawan dengan frekuensi prianya itu sebanyak 8 orang atau 53,3%. Dan wanita frekuensinya sebanyak 7 orang atau 46,7%. Selanjutnya di variabel usia, di sini karyawan dengan usia 22 tahun, frekuensinya sebanyak 2 orang atau 13,3%. Dan seterusnya, sampai dengan karyawan dengan usia 39 tahun, frekuensinya sebanyak 1 orang,
atau 6,7%. Lalu, di variabel gaji, gaji karyawan yang paling rendah itu sebesar 160.000 dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 6,7%, dan seterusnya sampai dengan gaji yang paling tinggi sebesar 245.000, frekuensinya sebanyak 1 orang atau 6,7%. Dan dengan mayoritas karyawan memiliki gaji antara 200.000 sampai dengan 210.000. Dan untuk 200.000, frekuensinya itu sebanyak 2 orang atau 13,3%. Dan untuk gaji sebesar 210.000, frekuensinya sebanyak 4 orang atau 26,7%. Jadi, itu saja pengujian data statistik deskriptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.